Rahasia di balik 10 bulan Prabowo. Strategi memancing yang bikin koruptor gila. Para patriot bangsa, selamat datang di channel yang selalu membongkar fakta tanpa tendensi. Hari ini kita akan mengulik sebuah strategi besar yang mungkin luput dari pengamatan kita semua. Sebuah konsep brilian dari pemerintahan saat ini yang sering disalahpahami. Ini bukan tentang menjilat, ini tentang memahami chess game tingkat tinggi yang sedang dimainkan. Dan percayalah, penonton, komen dan perspektif kalian di kolom komentar nanti sangat saya tunggu untuk memecahkan kebenaran ini bersama-sama. Pemirsa, izinkan saya memperkenalkan sebuah konsep. Prabowonomics, the fishing time. Mengapa memancing? Ini bukan tanpa alasan. Presiden Prabowo Subianto adalah seorang jenderal dengan mindset strategis yang sangat tinggi. Setiap langkahnya bukanlah langkah biasa, tetapi sebuah gerakan terukur yang dirancang untuk hasil jangka panjang. Strategi utamanya di 5 tahun pertama adalah trust dan percobaan. Beliau memberikan kepercayaan penuh pada timnya untuk bekerja. Bagi yang menyebut ini jabatan titipan, tunggu dulu. Filosofinya sederhana. Silakan, saya beri kau kesempatan. Tunjukkan kinerjamu. Disinilah game memancing itu dimulai. Banyak yang berteriak, 10 bulan, mana hasilnya? Rakyat makin sengsara. Sekarang, pause sejenak. Jujur siapapun presidennya, jika kita tidak upgrade skill dan mental, di negara manapun kita akan tertinggal. Tapi bukan berarti pemerintah lepas tangan. Nanti di akhir, kita kritik habis-habisan mereka. Tulis kritik kalian untuk pemerintah di komentar ya. Pastikan suara kalian didengar. Sekarang, mari kita bongkar kotak peralatan memancing. Pak Prabowo, bagian 1. Memancing koruptor, operasi senyap KPK dan Kejagung banyak yang menuduh korupsi merajalela. Tapi ada logical fallacy di sini. Korupsi terlihat merajalela justru karena banyak yang ditangkap. Siapa yang menangkap? Ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari fishing time. Data yang beredar dalam 10 bulan sudah lebih dari 80 tersangka korupsi yang terjerat. Mulai dari wakil menteri hingga kasus raksasa seperti korupsi timah. Ini adalah bukti gerakan senyap yang bekerja. Mereka diberi cukup tali dan ketika sudah berani merugikan negara, bam, ditangkapi. Menurut kalian, efektif tidak strategi seperti ini? Share pengalaman kalian tentang korupsi di daerah kalian. Bagian 2. Umpan mematikan. Strategi cutting the budget. Ini adalah umpan paling cerdas. Dengan memotong anggaran belanja kementerian lembaga, para tikus yang biasa korupsi dari sana akan keluar liangnya seperti cacing kepanasan. Mereka akan semakin agresif dan ceroboh mencari celah. Dan pada saat itulah KPK dan Kejagung dengan mudah menjeratnya. Ini ibarat menyuntik racun ke dalam tanah untuk memaksa tikus keluar. Hasilnya, negara konon sudah menghemat ratusan triliun rupiah. Luar biasa bukan? Tapi apakah dampak cutting budget ini juga terasa oleh kalian? Ceritakan. Bagian 3. Memancing ekonomi. Kontroversi program beras sejahtera. Kita akui execution-nya masih banyak kurang sempurna. Tapi di balik itu ada fakta lain yang terlewat. Program ini bukan cuma soal beras, tapi tentang menciptakan gelombang ekonomi baru. Data menyebut MBG telah menciptakan hampir 300.000 lapangan kerja baru dan melibatkan jutaan petani, nelayan, dan vendor UMKM. Tujuannya, memancing pertumbuhan dari akar rumput. Memang belum sempurna, tapi ini baru 10 bulan. Menurut kalian, apa yang harus diperbaiki dari program MBG? Kritik kalian sangat berharga. Bagian 4. Memancing penguasa modal. Pertemuan epik dengan 9 naga. Inilah langkah paling berani. Presiden Prabowo secara terbuka memanggil para konglomerat terkuat di negeri ini. Narasinya bukan lagi negara melayani bos, tapi bos harus berkontribusi untuk negara. Ini adalah permainan level dewa yang hanya pernah dilakukan di era-era tertentu. Beliau memancing komitmen mereka untuk pembangunan nasional. Ini langkah revolutionary. Apa pendapat kalian tentang langkah ini? Berani atau terlalu riskan? Let's discuss. Jadi saudara-saudaraku, apa yang kita saksikan dalam 10 bulan ini bukanlah kelambatan, tetapi kesabaran strategis seorang pemancing ulung. Ibarat memancing ikan besar, dibutuhkan kesabaran, umpan yang tepat, dan timing yang akurat. Ini baru babak pertama. Bayangkan apa yang bisa dicapai dalam 4 tahun ke depan. Mungkin kita perlu memberi ruang bagi strategi ini untuk bernapas dan membuahkan hasil. Tapi ini penting. Pemerintah juga harus mendengar suara kita. Sekarang, giliran kalian. Di kolom komentar, tolong jawab pertanyaan ini. Apa kritik terbaik dan terkejam kalian untuk pemerintah setelah 10 bulan ini? Strategi memancing mana yang paling kalian setuju dan tidak setuju?
Komentar kalian bukan sekadar tulisan, tapi bahan bakar untuk bangsa yang lebih baik. Jika video ini menginspirasimu, jangan ragu untuk like, subscribe, dan share. Follow juga akun media sosial kami untuk konten-konten kritik sosial yang lebih mendalam. Bersama, kita bisa menjadi bagian dari perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bersatu, kita bangga jadi bangsa Indonesia.